pesan saya adalah yang pertama, jadikanlah akhirat sebagai tujuan sampean hidup. Boleh sampean kaya, boleh sampean menjadi pejabat, tapi jadikanlah semuanya itu sebagai wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha an Abi Bakrin wa an Umarin wa an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Syahab dan Ahsan, para kiai, para alim ulama, para ustadz, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sohibul Bait Selamat Komarudin. Semoga beliau berserta keluarganya Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kami akan sedikit melanjutkan apa yang disampaikan Ustadz Basarudin. Meskipun terus terang kami sedikit paham bahasa Madura. Nah, beliau tadi sedikit kalau nggak salah menceritakan tentang Sayyidah Aisyah. Jadi beliau mengorbankan hartanya demi untuk perjuangan Islam. Intinya untuk kepentingan akhirat. Nah, di sini kami akan menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hamba." Barang siapa orang yang di dalam hidupnya mengutamakan urusan akhirat, jadi tubuhnya ada di dunia tapi otaknya memikirkan akhirat, maka kata Nabi, ja'alallahu innahu fi qalbi, Allah akan meletakkan kekayaan di dalam hati mereka. Jadi orang yang di dalam hidupnya mengutamakan akhirat, maka Allah akan meletakkan kekayaan di dalam hati mereka. Kami beri contoh. Ada orang makan sate atau makan gulai. Kalau sudah makan, apabila sudah makan, maka dia akan kenyang. Dan apabila kenyang, apapun yang ada di hadapannya, mereka tidak akan berselera lagi, karena Allah sudah meletakkan kekenyangan di dalam hati mereka. Sedangkan makanan yang ada di hadapan itu adalah wasilah untuk mencapai kenyang. Nah, seperti itulah kalau Allah sudah meletakkan kekayaan di dalam hati mereka, di dalam hati seseorang. Ada orang sibuk berebut dunia, mereka tidak akan tergiur, karena Allah sudah meletakkan kekayaan di dalam hati mereka. Dan kekayaan mereka itu bukan dunia, karena kata Nabi, laisal ghina bikatil ard. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Kenapa? Fahuwal ghaniyyu billah. Mereka cukup dengan Allah, cukup dengan Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang di dalam hidupnya mengutamakan akhirat, maka Allah akan meletakkan kekayaan di dalam hati mereka. Lalu yang kedua kata Nabi, wa jama'a lahu samlahu. Barang siapa orang yang di dalam hidupnya mengutamakan akhirat, maka Allah akan mudahkan segala urusan mereka di dunia. Jadi urusan mereka itu mudah saja, tidak ada hambatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Nabi, barang siapa orang yang di dalam hidupnya mengutamakan akhirat, maka kata Nabi, wa atathu dunya wa khiyarum rohima. Dunia akan datang kepada mereka berserah diri.
Tergantung mereka bagaimana menjalankan kehidupan dunia ini. Ada satu cerita hampir sama yang seperti yang diceritakan oleh Ustaz Basarudin tadi. Dulu di Malaysia ada salah seorang habaib, yaitu Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Beliau semasa hidupnya, Habib Ali ini tidak memiliki rumah. Rumah beliau kontrak atau sewa. Temboknya, dindingnya itu terbuat dari papan. Apabila sampai pukul temboknya mungkin jebol. Nah, Habib Umar bin Hafid apabila beliau datang ke Malaysia, ke Batu Pahat, beliau pertama yang beliau datengin di rumahnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, termasuk Abuya Maliki. Ketika beliau datang ke tempat Habib Ali, beliau menangis melihat keadaan Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Betapa tawaduknya, lemah lembutnya, mereka tidak cinta dunia. Bahkan para pejabat Malaysia apabila beliau datang ke tempat Habib Ali, beliau mereka tidak sedikit membawa uang, ratusan juta bahkan miliaran, karena mereka yakin bahwa doa Habib Ali ini kabul, dasar kabul. Doa mereka itu asra'u minal barki, lebih cepat daripada kilat, karena beliau dekat dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Jadi singkat cerita, ketika para pejabat dan tamu-tamu yang datang ke tempat Habib Ali pagi datang membawa uang ratusan juta miliaran, itu sore harinya uang itu habis dibagikan kepada orang lain. Jadi lihat bagaimana dia menghadapi dunia ini, karena menurut mereka dunia ini hanya wasilah, hanya jembatan untuk menuju akhirat. Maka kita mesti bisa membedakan mana tujuan, mana akhirat. Termasuk Sayyidina Aisyah, apabila diberi orang harta, sebelum pagi harinya itu harta itu sudah habis dibagikan kepada orang lain. Karena mereka tidak cinta dunia, tapi dia mengutamakan urusan akhirat. Nah, itu tiga hal yang apabila di dalam kita hidup ini mengutamakan akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia. Tapi awas, apabila dunia yang ada di otak kita, sedangkan kita diciptakan oleh Allah tujuannya bukan untuk dunia, maka kata Nabi, man kanatid dunya hamba, barang siapa orang yang di dalam hidupnya sibuk dengan urusan dunia saja, maka kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina inai, maka Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan mereka. Banyak sekarang orang seperti itu, awas, hati-hati. Jadi hidupnya sibuk dengan urusan dunia saja sehingga lupa dengan akhirat. Bahkan lagi sholat ke masjid, otaknya dunia. Padahal dunia ini hanya wasilah, hanya jembatan untuk menuju akhirat. Jadi kita mesti mengerti, bisa membedakan mana wasilah, mana tujuan. Barang siapa orang yang di dalam hidupnya sibuk dengan urusan dunia, berapapun hartanya, berapapun banyak hartanya, Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan mata mereka. Awas, hati-hati. Makanya, ya maaf aja, contoh pejabat-pejabat kita yang korupsi, karena mereka otaknya dunia, sehingga segala hal dihalalkan, tidak melihat halal haram lagi, semuanya disikat. Nah, ini hakikatnya orang-orang yang miskin itu. Hidupnya sudah dunia, tidak mencari hartanya itu, sudah tidak melihat halal haram lagi, semuanya disikat. Itu yang pertama. Barang siapa orang yang di dalam hidupnya mengutamakan urusan dunia, cinta dengan dunia sehingga lupa dengan akhirat, maka Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan mata mereka. Lalu yang kedua, kata Nabi, barang siapa orang yang di dalam hidupnya sibuk dengan urusan dunia,
maka kata Nabi, wa faraqul alaihissalam, Allah akan hancurkan rencana mereka. Allah akan hamburkan rencana mereka. Susun rencana sampean baik-baik, Allah akan hamburkan semuanya. Anta turidu ana urid wallahu maf'alu ma yurid. Engkau ingin begini, aku ingin begitu, tapi ujung-ujungnya Allah lah yang menentukan. Kita manusia hanya bisa berencana, tapi akhirnya Allah lah yang menentukan. Dan akhirnya walam ya'tihi minad dunya illa ma qadirallahu. Dan ujung-ujungnya rezeki yang datang kepada kita itu sesuai dengan takdir Allah. Jadi kesimpulan pesan dari tausiah yang singkat ini, pesan saya adalah yang pertama, jadikanlah akhirat sebagai tujuan sampean hidup. Boleh sampean kaya, boleh sampean menjadi pejabat, tapi jadikanlah semuanya itu sebagai wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan pernah malu di dalam kebaikan. Karena sesungguhnya malu di dalam kebaikan itu menunjukkan kita terhalang dari kebaikan tersebut. Kita malu bagus, tetapi malu untuk menuntut ilmu itu tidak bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, cara kita berkumpul dengan para arifin, para ulama, yaitu dengan cara mengikuti mereka. Cinta dengan para ulama bukan sekedar ucapan, tapi ikuti akhlak mereka. Jadi kita cinta dengan para habaib, para ulama, bukan cinta sekedar ucapan saja, tetapi ikuti akhlak mereka. Wal muradu mahabbatan. Jadi cinta dengan bukan ucapan saja, tetapi dengan tingkah laku. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf karena terlambat, karena kebiasaan kita kalau hadir kan ba'dal isya. Jadi kami mohon maaf apabila terlambat. Itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.